Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwansya dengan NIM F521230050. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu pengerjaan tugas mata kuliah struktur data dengan membuat operasi dasar dari linked list. Jadi total ada 5 operasi dasar dari linked list, tapi kami hanya dimenangkan dalam tugas ini hanya 3, yaitu operasi insertion, terus operasi delete, dan juga search. Di sini saya mengambil bagian dari kelompok saya, yaitu pembuatan operasi insertion bagian append atau menambahkan node di akhir dari linked list tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah kelas atau sebuah kode yang di dalam file linkedlist.java, yang mana pertama itu ada pendeklarasian kelas linked list yang diisi dengan node head atau variable head bertipe node. Terus di sini ada objeknya itu kelas node, yang node-nya itu atau node-nya itu sendiri yang di linked list. Jadi node-nya itu menampung dua variabel. Yang pertama adalah data dari node itu sendiri, kemudian ada next atau yang biasa disebut pointer untuk menunjuk atau variabel yang menyimpan alamat node selanjutnya. Kemudian di sini ada konstruktor node di dalam parameter intd, atau di sini nanti kita isikan dengan data itu node itu sendiri. Kemudian di sini ada parameter d kita masukkan data, terus next sama dengan null ya. Kemudian di sini ada fungsi print list untuk sebuah fungsi display untuk menampilkan data dari node sendiri. Jadi di sini ada head atau bagian kepala dari linked list tersebut ditampung di variabel n. Terus ada perulangan while untuk memprint sebuah data dari node sendiri. Jadi ketika n tidak sama dengan null, maka printkan saya data dari si node ini. Kemudian si n ini dirubah lagi ke n node, si n ini atau node ini dirubah lagi ke node selanjutnya dengan cara memasukkan alamat dari node yang sekarang itu node yang selanjutnya ke dalam n. Jadi yang dicek di sini bukan yang head lagi, tetapi node selanjutnya seperti itu. Ya, jadi di sini ada fungsi main, yang sini ada sebuah kelas linked list yang mendeklarasikan sebuah variabel list. Terus ada objek linked list di sini. Terus di sini ada pendeklarasian node. Jadi kalau saya print di sini atau saya run di sini, nanti ada 3 sebuah node yang sudah saling terhubung satu sama lain, karena di sini saya sudah hubungkan pointer si second ini akan si pointer ini akan diisi dengan si second, terus pointer dari si second diisi dengan third. Ya, di sini muncul ya 1 2 3 atau list.head sama dengan 1, node second sama dengan 2, dan node third sama dengan 3. Jadi di sini saya akan membuat sebuah fungsi atau metode yang dapat menambahkan node baru di linked list tersebut ya. Jadi kita buat di sini sebuah node baru, public void. Kita buat metodenya bersifat public, terus kita tambahkan append saja. Terus kita tambahkan parameter di sini dengan nama parameter new data atau data baru dari si node-nya ini. Kemudian kita mengalokasikan si node barunya. Ya, kita buat variabel baru di sini yang bernama new node atau node baru itu sendiri. Terus kita buat objek di sini new, yang keyframe new node. Kita isi new data sih. Ya, setelah kita membuat node baru, kenapa ada astaga maaf ya,
agak sedikit santau deh tadi. Ya, kenapa new note-nya ini kuning? Karena kita belum apa-apakan note-nya, masih pendeklarasiannya saja. Jadi kita pertama-tama saya ingin membuat perkondisian yang dimana jika link listnya itu kosong atau note dari link list itu tidak ada, maka saya akan menambahkan note baru di link list tersebut. Caranya bagaimana? Caranya itu seperti begini. Jika head sama dengan null, atau jika kepala dari link list tersebut kosong, maka kita akan memberikan si new node ini untuk di kepala new node, atau mengisi kepala dari kepala link list mengisi new node dari ke kepala link list ya. Dengan cara kita ketikkan di sini head sama dengan new node ya. Oke. Kemudian kita return. Oke, jelas ya. Jadi new node sini akan ditampung dengan head. Jadi dia adalah sebuah node pertama dari link list tersebut. Nah, bagaimana jika kita sudah mempunyai sebuah node yang di dalam link list tersebut? Maka untuk mengetahui ujungnya si link list itu, kita harus mengecek satu-satu sampai kita dapat akhir dari node yang di link list tersebut ya. Jadi kita membutuhkan sebuah perulangan di sini, perulangan while. Tapi terlebih dahulu kita harus menampung variabel pertama atau node pertama di sebuah variabel yang saya namakan di sini last ya. Karena nantinya si last ini variabel last ini akan berisikan node akhir ya. Kemudian sini node last dot head, kemudian while ketika last dot next tidak sama dengan null, maka kita di sini naruh last dot next ya. Jadi artinya si variabel head atau kepala dari link list tersebut kita masukkan di dalam variabel last yang bertipe node, variabel last bertipe node. Terus kita membuat perulangan untuk mengecek satu-satu kapan si node ini berakhir gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika last.next, ketika pointer dari node-nya itu tidak sama dengan null, yang berarti kalau tidak sama dengan null berarti di sini kan si node-nya itu belum habis di link list-nya tersebut. Nah, kalau misalnya si node-nya itu masih ada pointer, masih berisikan sebuah alamat atau tidak kosong, maka ujungnya itu maka itu belum ujung dari link list tersebut. Nah, oke. Jadi kita ketika last.next, ketika pointer dari variabel head, kan kita mau cek headnya di sini. Headnya itu kita masukkan ke last, terus last ini sudah berisikan head tadi. Kemudian andai kata head.next atau pointer dari kepala si link list tersebut, node tersebut tidak kosong, maka kita akan menimpakan pointer atau alamat dari node selanjutnya ke last. Jadi diulang kembali ya. Alamat dari node selanjutnya itu dicek lagi apakah dia kosong atau tidak. Kemudian kita timpa lagi kemudian kita timpa lagi si lastnya ini, variabel lastnya dengan pointer selanjutnya atau alamat selanjutnya. Begitu terus sampai akhir dari node-nya itu ketemu, sampai last.next-nya itu berisikan null atau kita sudah sampai di ujung dari linked list tersebut. Nah, kalau kita sudah sampai ujung, maka kita taruh di sini last.next sama dengan new node ya. Jadi new node ini atau node baru akan
akan diisi atau dihubungkan ke pointer dari node terakhir si linked listnya ini. Jadi pointer dari node terakhir itu akan diisikan oleh alamat new node, sehingga terhubunglah ya dengan node terakhir sebelumnya dengan node baru gitu ya. Pertama-tama saya ingin print terlebih dahulu bagaimana tampilannya dari linked list. Padahal sudah ada subprint di sini, tapi ya kita print ulang ya. Nah, ya dia muncul di sini 1 2 3. Jadi ini adalah tampilan sebelum kita memakai fungsi append atau fungsi menambahkan node di linked list, menambahkan node di akhir linked list. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan di sini dot append, terus kita masukkan, kita isikan parameternya dengan data new data integer, harus integer ya, isi 10 misalnya. Nah, kemudian kita print kembali listnya. Nah, seharusnya nanti di run ini akan ada node baru di linked list tersebut yang menampilkan angka 10 ya, begini ya, 1 2 3 1 2 3 10. Ini tidak pakai karena printnya di sini tidak pakai ln. Oh iya, betul sekali. Bagaimana kalau kita pakai ln, maka dia akan menuju ke bawah. Nah, seperti inilah teman-teman ya, artinya seperti itu ya. Kita berhasil ya menambahkan sebuah node baru di akhir dari linked list tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman video dari saya tentang bagaimana pembuatan metode untuk menambahkan node di akhir dari sebuah linked list. Nah, tetapi sebelum saya akhir videonya, saya ingin membuktikan bahwa bagaimana jika node-nya itu kosong gitu. Nah, maka yang perkondisian ini akan terpenuhi ya, perkondisian yang ini. Nah, get-nya kosong, bagaimana coba kita hapus ini dulu, terus kita komen saja yang ini ya. Terus kita run, maka dia akan menampilkan si data 10-nya. Astaga, tersalah urutannya ya. Nah, 10 ya muncul teman-teman. Nah, berarti si perkondisinya ini berfungsi ya. Bagaimana jika kita tidak memakai perkondisian ini? Maka dia akan error. Nah, oke. Kita ulang. Terus kita oke. Mungkin seperti itu saja. Oke. Sekian itu dari saya teman-teman tentang pembuatan fungsi append yang dimana fungsi tersebut dapat menambahkan node di akhir dari linked list tersebut. Oke. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya informasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nabila Manasai dengan NIM F521230003. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan serta mempraktekkan codingan tentang insertion di dalam fungsi push, teman-teman. Nah, teman-teman, pada codingan insertion terdapat 3 fungsi, yaitu di dalamnya ada push, insert after, dan juga append. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang fungsi push, teman-teman.
Baik, mari kita lanjut ke penjelasan serta praktek dari codingan tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan serta memperlihatkan codingan dari pembuatan insertion dan fungsi push di dalam insertion. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah codingan insertion yang akan menampilkan fungsi push. Nah, di sini kita akan mulai untuk membuat public void push, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat public void push yang di dalamnya terdapat parameter integer new data. Nah, di sini kita telah membuat public void push parameter integer new data yang dimana di dalamnya terdapat fungsi di dalam dari push, yaitu kita akan membuat node baru. Tapi sebelum kita membuat node baru, saya akan menjelaskan pada poin public void push parameter integer new data, teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui metode push integer new data ini bertanggung jawab untuk menambahkan node baru ke awal di dalam linked list. Nah, kita masuk untuk membuat node baru. Nah, di sini kita buat new node sama dengan new node yang berisikan parameter new data. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah membuat codingan seperti ini, teman-teman jangan melupakan untuk menambahkan titik dan juga koma di akhir. Nah, pada bagian new node sama dengan new node yang berisikan new data, saya akan menjelaskan sedikit. Pada bagian ini kita membuat sebuah node baru. Baris ini membuat sebuah objek node baru dengan menggunakan konstruktor node yang ada di dalam kelas node. Parameter new data digunakan untuk menginisialisasi data di dalam node baru tersebut. Nah, jadi parameter new data ini, teman-teman, digunakan untuk seperti menginisialisasi data yang dimana data tersebut akan berada di dalam node baru. Nah, kita masuk untuk menghubungkan node baru. Nah, kita akan membuat new node titik next sama dengan head. Nah, teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, pada bagian ini seperti menghubungkan node baru dengan linked list. Nah, ini mengatur seperti referensi next dari node baru ke head dari linked list. Nah, dengan melakukan ini, node baru akan menunjuk ke node yang sebelumnya adalah head. Nah, jadi ini seperti kita akan menghubungkan node baru di dalam linked list yang ada. Terus teman-teman juga perlu ketahui ini seperti mengatur referensi dari next di dalam linked list dari node baru ke head dengan melakukan seperti ini. Nah, di dalam codingan di sini terbaca seperti new node titik next sama dengan head. Nah, node baru akan menunjuk ke node yang sebelumnya adalah head. Nah, kita masuk untuk mengatur head baru. Kita akan membuat yaitu head sama dengan new node. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit pada bagian ini untuk mengatur head baru.
setelah node baru memiliki referensi ke node yang sebelumnya, yaitu yang tadi. Nah, kita perlu mengatur head baru untuk menjadi node baru. Nah, karena kita setelah node baru memiliki referensi ke node yang sebelumnya adalah head yang sudah kita buat ini, maka dari itu kita perlu mengatur head baru untuk menjadi node baru. Nah, makanya kita membuat yaitu head sama dengan new node. Dengan seperti ini, node baru sekarang menjadi head dari linked list, teman-teman. Dan node-node sebelumnya akan terhubung ke node baru tersebut yang telah kita buat. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita masuk untuk mencetak fungsi push, yang dimana kita masuk ke bagian public static void main. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita seperti membuat beberapa node baru, teman-teman, yang dimana itu ada 1, node second, 2, node third, yaitu 3. Nah, kemudian pada bawahnya, yaitu bawah dari second titik next sama dengan third, kita akan menambahkan elemen baru, yang dimana kita akan mendapatkan hasil dari push tersebut. Maka dari itu kita akan buat list titik push dalam kurung. Kita akan contohnya mengisi angka 20, teman-teman. 20. Nah, 20. Tentu saja jangan lupa, teman-teman, ketika kita mendapatkan elemen, tentu saja kita sangat penting untuk juga mendapatkan list print list, teman-teman. List titik print list. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. List print list ini berfungsi mencetak seluruh isi dari linked list ketika menggunakan metode print list yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu pada metode ini, teman-teman, metode print list. Pada itu kita juga membuat suatu cetak, yaitu list print list di bawah list titik push. Nah, teman-teman, setelah sudah kita membuat cetakan dari list push, yaitu kita masukkan angka 20, kemudian kita juga buat cetakan dari penulis, yaitu list titik penulis. Setelah penambahan elemen baru yaitu 20 dan pengaturan awal yaitu telah kita buat 1, 2 dan juga 3, hasilnya akan tercetak yaitu 20, 1, 2 dan 3, teman-teman. Maka dari itu kita akan running hasilnya. Nah, ini teman-teman, hasilnya akan terdapat angka 20 di awal karena kita telah menggunakan fungsi dari push di dalam insertion, teman-teman. Nah, jika kita mengganti angka tersebut misalnya 12, teman-teman, maka angka di awal akan sama saja terganti angka 12 yang telah kita ganti di list titik push. Kita masukkan angka 12. Nah, maka dari sini akan tercetak 12, 1, 2 dan 3, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah penjelasan saya serta praktek dari hasil codingan saya ketika membuat sebuah codingan insertion di dalam Java, yang dimana saya membuat insertion untuk fungsi push, teman-teman. Nah, pada bagian insertion untuk fungsi insert after list akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan serta praktik bagaimana cara membuat insertion, yang dimana di sini saya membuat insertion yang di dalamnya terdapat fungsi push, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa saya tarik kesimpulan bahwa metode push yaitu seperti menambahkan elemen baru ke awal di dalam linked list dan sama saja seperti mengatur simpul sebagai head, teman-teman.
Nah, teman-teman, itu dia penjelasan saya serta praktik yang telah saya jelaskan di dalam video ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan kata yang telah saya ucapkan, teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan terkait insertion, bagaimana caranya kita menyisipkan not baru di antara kedua not yang ada pada linked list. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Felicia Claudia Pandelaki dengan NIM F521230048. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, di sini contohnya kita memiliki 4 not yang mana berisi data 1, 2, 4, dan 5. Nah, 1 ini merupakan head dan 5 ini merupakan tail. Nah, di sini kemudian saya membuat node baru yang berisi data 3. Nah, saya ingin menyisipkan node baru ini di antara node kedua dan node ketiga. Kita umpamakan node kedua ini adalah pref node dan node baru ini kita umpamakan sebagai NB atau node baru. Nah, jadi bagaimana caranya agar node baru ini dapat disisipkan di antara node kedua dan node ketiga? Nah, pertama di sini kita akan menghapus penghubung antara node kedua dan node ketiga. Kemudian kita akan mengatur next pointer yang ada pada node baru agar terhubung pada node selanjutnya setelah pref node, yaitu 4. Nah, setelah itu kita akan mengatur next pointer yang ada pada pref node agar terhubung dengan node baru yang akan kita masukkan, yaitu 3. Sehingga node yang kedua yang sebelumnya merujuk pada data keempat, sekarang dia akan merujuk pada data ketiga. Dan next pointer yang ada pada data ketiga akan merujuk pada data keempat. Sehingga kita berhasil memasukkan atau menyisipkan node baru di antara node yang berisi data kedua dan data keempat. Masuk pada codingan, ya di sini kita membuat kelas insert after ya, yang menerima 2 parameter, yaitu pref node yang bertipe data node dan new data yang bertipe data integer. Nah, di sini juga ada kondisi di mana jika pref node.next sama dengan 0, maka sistem atau program akan secara otomatis akan menampilkan ini, yaitu the given previous node cannot be null. Nah, jadi dan akan langsung berhenti. Nah, jadi jika misalnya pref node ternyata itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong, maka program akan mengeksekusi bagian ini. Seperti itu. Ya, di sini kita membuat objek new node yang mana merupakan instance dari kelas node. Nah, kemudian di sini terdapat konstruktor yang mana dengan konstruktor ini kita dapat memberikan nilai baru pada node yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini terdapat new node.next sama dengan pref node.next, yang artinya pointer next pada new node itu akan merujuk pada node selanjutnya setelah pref node. Kemudian ada pref node.next sama dengan new node, yang artinya pointer next pada pref node itu akan merujuk pada new node atau node baru yang akan kita buat. Di sini kita coba untuk merunningnya, apakah program kita berhasil atau tidak. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat 3 node, yang mana 1 merupakan head, kedua merupakan second, 3 merupakan third. Nah, di sini kita coba untuk menyisipkan data atau nilai data pada node kedua atau setelah node kedua. Nah, di sini saya sudah coba buat tadi. Kita masukkan data 20. Kita lihat apakah bisa. Nah, teman-teman boleh lihat di sini hasil running dari program ini. Dan sini angka 20 telah tersisip di antara node kedua dan node ketiga sebelumnya. Nah, di sini kita coba untuk menyisipkan data di antara head dan juga second. Apakah berhasil atau kita coba untuk data yang akan kita masukkan bernilai 100. Nah,
Teman-teman boleh lihat ini hasil runningnya, dan terbukti bahwa program yang kita jalankan tadi berhasil. Kita berhasil menyisipkan data yang kita inginkan ke dalam program. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terdian, saya dengan NIM F5213037. Kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter delete yang berfungsi untuk menghapus key dari linked list, dan juga saya akan menjelaskan kodenya. Langsung saja kita ke kodenya dan penjelasan. Baik, baris pertama kita mendeklarasikan dua variabel, temp dan pref. Variabel temp digunakan untuk menyimpan note saat ini, sedangkan pref menyimpan note sebelumnya. Yang kedua, kita akan membahas if. Jika nilai kunci yang ingin kita hapus adalah nilai note dari note pertama, kita langsung mengganti hit dengan note berikutnya dengan mengakhiri metode. Terus yang kedua, selanjutnya kita menggunakan loop, yaitu while, untuk mencari note yang dengan nilai kunci yang sesuai. Jadi di dalam loop kita perbarui pref dengan temp dan maju ke note berikutnya dengan temp sama dengan temp next. Baik, di di bagian if. Nah, setelah looping selesai, kita periksa apakah kita menemukan note dengan nilai kunci yang sesuai. Jika tidak, artinya note dengan nilai kunci tersebut tidak ada dalam linked list. Maka kita langsung keluar dari metode tersebut. Jika ditemukan, kita ubah pointer next dari note sebelumnya, pref, agar menunjuk ke note setelah temp, sehingga menghapus temp dari linked list. Mungkin itu saja dari penjelasan dari delete yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, info F521236030. Di sini saya akan membuat fungsi search. Gunanya buat menelusuri data pada linked list. Langsung saja kita ke codingannya. Untuk membuatnya kita perlu menambahkan fungsi search. Tidak perlu menambahkan parameter agar kita memasukkan data yang ingin kita mencari. Saya kasih nama key. Di sini saya perlu menambahkan if statement di dalam permohonan while, agar kalau datanya didapat, maka dia akan mengambilkan data tersebut ke checklist atau ke fungsinya. Jika dia tidak dapat, maka kita perlu memberikan null pada fungsi tersebut. Fungsi yang sudah jadi kita perlu mengetes di program. Misalnya saya mau mencari data 3 di program. Saya buat variabel list 3. Kita buat statementnya. Kita running, lihat datanya ada. Misalnya saya mencari 4, tidak ada. Saya mencari 1, nah, ada. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.